Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu? Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi nggak. Tempatnya gelap, sepi. Pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan. Makhluk jadi-jadian gitu. Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Deket sana ada desa yang sepi, namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara. Mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis. Terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Wah, suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Loh, kok suara bayi? Suaranya berhenti. Gawat nih, gawat kenapa? Jangan-jangan lagi ada penanggal. Penanggalan apaan? Itu hantu wanita di Malaysia. Siang dia itu wanita biasa, tapi kalau malam dia kelayapan gitu. Serius, banyak cerita horor tentang penanggal di sini. Di sebuah kampung tua di pinggir hutan, tinggal seorang bidan tua bernama Mak Sena. Dia sudah membantu persalinan puluhan tahun lamanya. Tapi belakangan ini, banyak bayi lahir tanpa tangisan. Dan keesokan harinya, malam itu, Mak Sena dipanggil ke rumah seorang ibu muda yang akan melahirkan. Tapi saat ia tiba, kampung terasa sunyi sekali. Ketika ia masuk ke rumah, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Bayi lahir dengan selamat. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu terbang di atas atap rumah itu. Seperti kain basah yang diseret. Mak Sena langsung sadar. Ia menyuruh keluarga itu menaburkan daun mengkudu dan bawang putih di jendela. Tapi satu jendela tertinggal terbuka. Dan dari celah itu muncul kepala wanita dengan mata membelalak, gigi taring menganga, dan isi perutnya menjutai-jutai. Bayi dalam ayunan langsung menangis keras. Lalu diam. Mak Sena sempat membaca ayat suci, tapi tubuhnya mendadak kaku seperti dipaku ke lantai. Ia hanya bisa melihat penanggal itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat pipi bayi, lalu melayang pergi dalam kabut malam. Esokan paginya, bayi itu sudah tiada, dan Mak Sena menghilang tanpa jejak. Di langit-langit rumah itu, hanya tersisa tetesan darah dan bekas jantung kecil yang seakan pernah berdenyut di sana. Serem banget. Untung cuma cerita. Tapi di Indonesia juga ada hantu yang kayak gini. Namanya kuyang. Di Thailand juga ada. Namanya kerasu. Kalau ini cuma cerita, nggak mungkin di negara lain juga ada. Apa mungkin beneran ya? Aku kaya banget, punya duit banyak, kaya. Wah, kaya, duit cuma 2 lembar gitu deh. Kayak punya duit aja. Ya punya lah. Nih, ya, receh. Ini receh bukan sembarang receh. Receh pertama tahu nggak? Ditemuin di Turki di abad ke-7 sebelum Masehi. Cuman orang kaya yang punya duit perak kayak gini tahu. Wah, emang kakak punya berapa? Banyak dong. Lebih dari 2 pastinya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lembar. Kaya dari mana itu? Nih banyak nih, 10. Jangan nangis gitu. Jangan nangis. Aku mau duit banyak gitu. Jangan nangis. Sini kakak, banyakin duit adeknya. Serius. Sebagai kakak yang baik nih, bakal kakak kasih nih duitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya banyak nih kakak kasih nih. Yeay. Masa?
Asal tukeran nih sama duit yang 2 lembar tadi tuh. Tuker-tuker aja, ini kan jadi banyak gitu. Oke. Nih. Yeay, aku kaya raya, punya duit banyak, kaya. Ada gue kaya. Sebut ini 3 hal yang nggak akan pernah kamu lakuin seumur hidup. Durhaka sama orang tua, selingkuh, sama jadi anggota DPR. Wih, mantap. Orang baik nih pasti nggak mau jadi anggota DPR karena takut ikut-ikutan korupsi kan ya? Oh bukan, nggak ada duitnya. Hah? Nggak ada duit gimana maksudnya? Nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Bukannya di mana-mana anggota DPR itu kaya raya. Mana ada begitu kalau di negara Kuba. Di Kuba, politik itu pengabdian, bukan profesi, melainkan tugas sosial yang harus dilakukan demi kepentingan rakyat, bukan untuk mencari nafkah pribadi. Salut banget. Tapi gimana bisa hidup kalau nggak ada gaji? Berfotosintesis. Ini manusia, bukan tumbuh-tumbuhan. Anggota DPR-nya kan punya pekerjaan utama, kayak guru, dokter, buruh. Ya mereka makan dari sana. Jabatan politik itu identitas, bukan pekerjaan yang harus dibayar. Nggak enak banget dong. Kalau mau nyari amal, mengabdi ke masyarakat, ya jadi anggota DPR. Tapi kalau mau kaya, mau nyari duit, jangan jadi anggota DPR. Mending jadi pengusaha aja. Makanya gue nggak mau jadi anggota DPR, soalnya gue mau jadi kaya. Nih, jijik jadi anggota DPR. Kalau di Indonesia mau kaya, mau dapat pensiunan, ya jadi pejabat. Jadi anggota DPR no, gajinya ratusan juta. Gas ke Indonesia yuk. Giliran duit aja cepet. Dasar manusia. We are fighting free. Kenalin nih, orang kaya di Indonesia. Lu boleh ngomong kayak gitu, songong banget, sama-sama makan nasi juga. Tapi nasi gua beda. Gua pakai beras Kinmenmai. Tahu nggak itu berapa harganya? 1.700.000. Lu nggak bakal mampu. Lu kerja apa dulu nih? Petani. Apa lagi petani? Nggak bakal mampu belinya. Petani beras Kinmenmai. Gua yang nanam padinya. Ya, tapi orang Jepang bentuk-bentuk juga makan ikan salmon kan yang paling mahal. Kita nih ikan Napoleon tuh 3 juta per kilo, nggak mampu. Ada di Indonesia ada itu. Tapi di Filipina itu banyak banget ikan Napoleonnya. Biasa aja kita di sini ikut-ikutan. Tapi di Filipina nggak ada kan buah-buahan yang mahal, nggak kayak di Indonesia. Udah nggak usah sombong. Di Inggris ada elegant pineapple. Nanas ini harganya 200 juta rupiah per buah. Nggak ada yang lebih mahal dari ini. Mahal nanas burik kayak gitu 200 juta. Apaan? Di Indonesia dong, jamu yang paling mahal. Jamu? Iya, jambu kristal namanya. Enak banget rasanya tuh. Jambu kristal? Dari kristal kali jambunya, makanya mahal. Wah, keras banget gigi orang Indonesia ya. Bisa punya kristal. Wah, ya jelas dong, ya dong. Untung percaya. Mantap kan?